Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara, mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Seletup TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Kabar bahagia kembali datang dari Natalie Holzer yang akan dikabarkan segera menikah dengan Arifat. Namun di balik gaun pengantin, senyum, dan doa yang mengiringi sebuah pernikahan, selalu ada pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh mata. Apakah cinta ini benar-benar telah menemukan pelabuhan terakhir? Atau perjalanan mereka masih menyimpan gelombang yang belum terlihat? Karena setiap pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyatukan dua takdir yang akan berjalan dalam satu langkah. Di dunia selebritis, kisah cinta sering terlihat begitu indah di depan kamera. Sorotan panggung, unggahan media sosial, dan ucapan selamat membuat semuanya tampak sempurna. Namun setelah lampu padam dan tepuk tangan berhenti, yang tersisa hanyalah dua orang yang harus belajar saling memahami setiap hari. Sebab rumah tangga tidak dibangun oleh viralnya pemberitaan, tetapi oleh kesabaran, kepercayaan, dan komitmen yang terus diuji oleh waktu. Kalau dibaca lewat tarot, kartu Queen of Wands menunjukkan sosok perempuan yang lebih dominan dalam hubungan, tetapi membawa energi positif untuk membangun rumah tangga. Dilanjut dengan King of Cups yang menjadi simbol hubungan menuju pernikahan yang matang dan perjalanan dengan lancar. Lalu kartu Nine of Cups menggambarkan keduanya mampu bekerja sama dan saling menjadi support system yang kuat, serta ditutup dengan Ten of Cups yang melambangkan kebahagiaan keluarga, peluang memiliki anak, serta pernikahan yang berpotensi bertahan dalam waktu yang panjang. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk melihat bagaimana energi dasar dan kecocokan spiritual Natalie dan Arifat saat memasuki gerbang pernikahan. Tantangan apa dari masa lalu ataupun lingkungan sekitar yang berpotensi mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka, serta bagaimana potensi keberlangsungan dan stabilitas pernikahan ini di masa depan. Semesta bicara. Di episode kali ini, kita akan membuka simbol atau tanda dari seorang DJ cantik, ya, DJ Indonesia, yaitu Natalie Holzer. Dan dia sekarang sedang dekat dengan Arifat, yang katanya mereka itu sudah merencanakan untuk ke jenjang yang lebih serius. Kita akan melihat simbol atau tanda dua hubungan anak manusia ini, yaitu DJ Natalie dan juga Arifat. Semesta bicara. Semesta bicara. Ya, kalau kita berbicara tentang DJ cantik di Indonesia, salah satunya ada nama ini yang keluar, yaitu Natalie Holzer. Nah, sekarang Natalie ini dia sedang dekat dan dia sedang menuju ke jenjang pernikahan dengan Arifat. Kita akan melihat bagaimana energi hubungan Natalie dan juga Arifat menuju pernikahan. Semesta bicara. Oke, ini Queen of Wands ya. Queen of Wands itu bisa kita artikan di sini ada seorang perempuan menggendong hewan, yaitu kambing di sini, tapi sebelah kanannya ada sebelah kirinya itu ada tongkat. Jadi energi hubungan Natalie dan Arifat menuju ke jenjang pernikahan ini kemungkinan besar ya, ini dominasinya lebih ke Natalie. Jadi Natalie yang lebih mendominasi untuk hubungannya dengan Arifat. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menuju ke jenjang pernikahan itu karena yaitu tadi bisa kita bilang adalah ini keputusan yang diambil oleh Natalie sendiri, dan energinya pun sangat bagus.
Karena di sini energi yang kita lihat adalah Queen of Wand, dan kita juga lihat satu kartu lagi deh untuk memperjelas. Ini adalah tuh King of Cup. Ya, berarti kemungkinan energi hubungan mereka ini ya insya Allah lancar menuju jenjang pernikahan. Bagus lah gitu. Dan apa yang membuat Natalie yakin dengan Arifat? Nah ini yang tadi sempat kita bahas juga. Semesta bicara. Nah ini dia 9. Apa namanya? Nine of Cup. Ini kita bisa lihat simbol atau tandanya adalah mereka sama-sama bisa bekerja sama. Ya mungkin terlepas dari Arifat ini seseorang yang berada di dunia broadcasting, dan juga Natalie juga adalah seorang DJ, kemungkinan mereka saling support, dan support sistemnya mungkin bagus ya. Itu yang membuat Natalie yakin dengan Arifat, karena si Arifat ini bisa memberikan support system yang baik untuk Natalie sendiri. Dan apakah pernikahan ini akan bertahan lama? Wah, ini seru juga nih. Semesta bicara. Oke, ini adalah Ten of Cup. Kemungkinan besar ini akan bertahan lama dan mereka akan mempunyai momongan. Dan mereka berdua ini akan mempunyai momongan. Ya sama lah seperti dengan mantan yang kemarin ya, maksudnya mantan suaminya Natalie. Mereka juga punya anak. Ini juga mereka akan punya anak juga. Dan kemungkinan akan cukup bertahan lama. Semesta bicara. Cinta memang bisa menyatukan dua hati, tetapi mempertahankan rumah tangga membutuhkan lebih dari sekedar rasa sayang. Ada tanggung jawab, pengorbanan, dan ujian yang seringkali datang tanpa aba-aba. Mampukah Natalie dan Arifat melewati semua itu bersama? Atau justru perjalanan setelah menikah akan menjadi babak yang paling berat dalam kisah cinta mereka? Sebagai public figure yang tetap aktif di dunia hiburan dan panggung, termasuk kesibukan Natalie di berbagai penampilan, serta sorotan publik yang tak pernah berhenti, menjaga keseimbangan antara karir, keuangan, dan keluarga tentu bukan perkara mudah. Di balik gemerlap panggung dan sorotan kamera, seringkali ada keputusan besar yang hanya diketahui oleh pasangannya itu sendiri. Kalau dibaca lewat tarot, kartu Queen of Pentacle menunjukkan Natalie akan menjadi sosok yang cukup dominan dalam rumah tangga, dengan ujian terbesar berkaitan dengan urusan keuangan. Lalu muncul Ten of Swords yang menjadi simbol adanya ujian besar dalam pernikahan, termasuk kemungkinan hadirnya campur tangan orang ketiga, dan ditutup dengan Emperor yang kembali menegaskan energi dominan dalam hubungan, sehingga keduanya perlu saling menekan ego agar rumah tangga tetap seimbang, karena pernikahan tidak semulus yang mereka bayangkan dan harus lebih yakin. Bersama Anton, kita akan membuka lembar demi lembar kartu untuk melihat konflik terbesar apa yang berpotensi menguji rumah tangga Natalie dan Arifat setelah menikah. Benarkah ada energi orang ketiga atau campur tangan dari luar yang bisa menggoyahkan hubungan mereka? Serta apakah pernikahan ini memiliki peluang untuk bertahan hingga tua dan menjadi akhir bahagia dari perjalanan cinta mereka? Semesta bicara. Ya, tadi kita sudah melihat ya, Natalie yang benar-benar dia bisa dibilang adalah akan menjadi seorang yang dominan kepada Arifat. Dan apakah ujian terbesar dari pernikahan mereka nantinya ya, oke, semesta bicara. Ujian terbesar mereka, nah inilah, Queen of Pentacle. Tetap ya, dominasinya keluar di sini. Dominasi dari seorang Natalie di sini. Ini adalah Queen of Pentacle. Ya, ini hati-hati, ujian terbesar mereka adalah tentang financial dan materi, intinya seperti itu. Itu ujian terbesar mereka. Jadi aku nggak bisa jabarin seperti apa, tapi dibilang klise akan seperti itu. Akan balik lagi permasalahan tentang materi di sini. Dan apakah ada ujian orang ketiga di pernikahan mereka? Oke, semesta bicara. Ini Ten of Swords. Kemungkinan besar ada di sini. Ujian orang ketiga mereka setelah mereka di pernikahan ini. Tapi nanti, bukan sekarang. Tapi kemungkinan ada pas permasalahan ujian orang ketiga. Dan bagaimanakah Natalie menjaga rumah tangganya? Oke, semesta bicara, The Emperor. Nah, ini dia. Selalu keluar kartu-kartu dominan di sini. Dan bagaimana Natalie menjaga rumah tangganya, ini semua akan berbalik lagi kepada Natalie sendiri. Natalie sendiri yang lebih tahu dia akan menjadi seperti apa. Karena dominasinya masih di
Natalie sendiri. Jadi itu akan balik lagi kepada Natalie, bagaimana dia bisa menjaga rumah tangganya lebih utuh, intinya bisa bertahan lebih lama, seperti itu. Semesta bicara. Kita akan mengambil 2 kartu untuk conclusion dari Natalie dan juga Arifat tentang pernikahan yang akan mereka lakukan nanti dilaksanakan. Oke, ini The Magician. Ini conclusion dari Natalie dan juga Arifat, harus berhati-hati dan lebih bisa mawas diri di sini. Karena dunia entertain ini ya cukup menguras tenaga mereka lah ya. Terutama Natalie ini kan sekarang sudah menjadi DJ wanita di Indonesia. Jadi di sini harus benar-benar Arifat yang bisa menahan egonya dari Natalie sendiri. Dan kartu kedua, semesta bicara, Knight of Swords. Nah, ini harus menjadi bahan perhatian. Di sini kita lihat simbol dan tanda ada seorang naik kuda dan dia megang pedang. Itu adalah Knight of Swords. Bisa kita pastikan bahwa pernikahan ini tidak semulus yang mereka bayangkan. Akan ada cobaan, ujian yang pasti tidak jauh dari orang ketiga. Jadi untuk Natalie dan juga Arifat harus lebih yakin dengan keputusan yang diambil nantinya pada saat pernikahan nanti. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta yang bicara.